Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Rahnyamtel, NIM 2019-32018, kelas B. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan. Oke, yang pertama kita masuk saja. Yang pertama, identitas nasional. Jadi identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, karena ciri khas suatu bangsa terlayak pada suatu konsep bangsa itu sendiri. Oke, sumber masalahnya yaitu yang pertama, banyak anak muda yang tidak lagi terlalu memusingkan tentang identitas nasional. Salah satu penyebabnya adalah globalisasi dan tren yang berubah di kalangan anak muda. Oke, mengapa hal itu tersebut bisa terjadi? Oke, penyebabnya yaitu pengaruh budaya luar yang malah banyak membawa dampak negatif terhadap identitas nasional bangsa kita, terutama generasi muda yang sangat mudah terpengaruh oleh budaya yang datang dari luar. Contohnya saja, pakaian yang digunakan oleh generasi muda kita. Mereka bangga dengan menggunakan pakaian minim dan terbuka yang mereka tiru dari pakaian orang-orang barat sana. Yang lebih menyedihkannya lagi, mereka malah malu memakai pakaian yang berasal dari produk negaranya sendiri, seperti memakai kebaya dan batik lainnya. Oke, yang untuk solusinya yaitu masyarakat perlu berperan aktif dalam pelestarian budaya daerah masing-masing dan budaya pada umumnya. Untuk para usaha media massa perlu mengadakan seleksi terhadap berbagai berita hiburan dan informasi yang diberikan agar tidak menimbulkan pergeseran tradisi budaya. Masyarakat harus berhati-hati dalam meniru atau menerima kebudayaan baru sehingga pengaruh globalisasi di negara kita tidak terlalu terpengaruh. Yang berikut, marilah kita jaga dan kita lestarikan budaya nenek moyang kita. Jangan sampai terampas lagi, karena kesenian adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya dan tidak dimiliki bangsa asing. Oke, yang berikut, integrasi nasional. Jadi integrasi nasional adalah penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya, kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Jadi di sini sumber masalahnya yaitu pembangunan yang tidak merata. Oke. Jadi dari penyebab pembangunan yang tidak merata, maka jika pembangunan wilayah yang terjadi tidak merata di setiap daerah akan berdampak seperti yang diantaranya seperti menjadi rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oke, pada daerah yang pembangunannya lambat dalam pembangunan suatu daerah, maka pembangunan sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung kemajuan sumber daya manusia, contohnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Oke, yang kedua, lambatnya perputaran ekonomi. Oke, jadi pada pembangunan wilayah baik yang sifatnya fisik maupun sosial pada dasarnya akan mendukung pada perkembangan ekonomi suatu wilayah. Contoh dengan adanya pembangunan sarana ekonomi seperti pasar, supermarket, atau industri akan memacu pada pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Yang berikut, terjadinya kecemburuan antar daerah yang memicu terjadinya konflik atau masalah sosial maupun ekonomi. Oke, terjadi ketidakmerataan pembangunan akan menyebabkan terjadinya kecemburuan terutama pada daerah yang pembangunannya tergolong lambat dan kurang diperhatikan oleh pemangku kebijakan. Dan jika hal ini terjadi, maka dapat memicu terjadinya konflik, bahkan akan dapat mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Oke, yang berikut, rendahnya IPM atau indeks pembangunan manusia. Oke, salah satu penyebab terjadinya angka IPM yang masih rendah yaitu disebabkan oleh terjadinya ketidakmerataan dalam pembangunan. Oke, yang berikut solusinya yaitu yang pertama, membuat rancangan kerja arahan langsung dari pemerintah, meningkatkan daya saing antar daerah, meningkatkan pelayanan umum untuk masyarakat di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, meningkatkan kerjasama antar lembaga dan pemerintah dan luar pemerintah dalam pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, menggunakan anggaran negara dengan sebaik-baiknya dan pengawasan yang ketat sehingga dana pembangunan tidak salah digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Oke, yang berikut Konstitusi Indonesia. Undang-Undang 1945 adalah konstitusi atau hukum tertulis yang dilaksanakan dan dipatuhi di Indonesia. Oke, sumber masalahnya yaitu persoalan hukum dan etika politik. Seorang nenek kelaparan yang mencuri singkong bisa dihukum lebih lama daripada seorang koruptor. Sebenarnya nenek itu kan ngelakuin itu karena dia kelaparan dan terpaksa mencuri. Jadi sebenarnya bukan salah nenek itu 100%. Karena di sini pemerintah pun seharusnya lebih memperhatikan penduduknya yang miskin atau kurang mampu. Jadi kejadian semacam ini tidak terjadi. Oke, untuk solusinya yaitu penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, apa alasan yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut, adanya unsur kemanusiaan dan menimbang rasa keadilan dalam memberi keputusan. Hukum diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran material yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Dengan ini diharapkan tidak ada keputusan yang kontroversial dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Yang berikut, kewajiban hak negara dan warga negara. Jadi, hak warga negara adalah kuasa milik seseorang individu untuk menerima dan melakukan sesuatu yang dijamin oleh negara. Oke, jadi di sini masalahnya yaitu tidak taat lalu lintas. Jadi permasalahan tidak taat lalu lintas yang pertama, kurangnya kesadaran untuk selalu tertib dalam lalu lintas. Faktanya banyak pengendara yang kurang menyadari pentingnya taat lalu lintas. Contohnya menerobos lampu merah, naik ke trotoar pun balik gak pada tempatnya, atau mobil yang parkir sembarangan di bahu jalan. Rambu-rambu dan mereka jalan memang sudah terpasang jelas, tetapi banyak yang mengabaikannya. Perlu kesadaran tertib lalu lintas dimulai dari sendiri, jangan cuma patuh saat ada polisinya saja. Yang kedua, selalu mengulangi kesalahan yang sama karena gak punya rasa tanggung jawab. Jalan raya tak hanya dipakai 1-2 orang saja, semua orang berhak menikmatinya. Maka semua pengguna jalan harus punya rasa tanggung jawab. Kalau kamu ugal-ugalan di jalan, yang rugi bukan cuma kamu tapi juga orang lain. Jadi solusinya yaitu yang pertama, penetapan hukum yang lebih tegas, bukan permainan salam tempel di jalan. Yang kedua, mengadakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas, terutama pada sekolah-sekolah. Yang berikut, mengadakan sosialisasi tentang kecelakaan yang terjadi di jalan akibat ketidaktertiban lalu lintas dan menjalani hubungan yang baik dengan masyarakat. Oke, yang berikut, demokrasi Indonesia. Jadi demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Masalahnya adalah money politik. Oke. Jadi masalah money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat. Politik uang atau politik parut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya atau orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Jadi solusinya yaitu langkah-langkah sebagai berikut untuk menyelesaikan tindakan money politik dalam pemilu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah harus melakukan pengarahan atau sosialisasi kepada capres atau cakada atau caleg dan tim kampanye akan bahaya money politik, dan bila tertangkap
pelaku money politik dengan alasan apapun diberikan sanksi atau denda. Yang kedua, memberikan sosialisasi kepada masyarakat semacam hadiah siapa yang bisa membuktikan tindak pidana money politik mendapatkan hadiah. Yang berikut, membekali diri sendiri dengan perilaku jujur. Yang berikut, penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi masalahnya integritas penegak hukum. Yang pertama, lemahnya integritas penegak hukum. Rujana SAMH menjelaskan, jika salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah karena lemahnya integritas penegak hukum di Indonesia yang sangat mempengaruhi sistem hukum pidana yang seharusnya menjadi hukum formal serta hukum material. Solusi hal ini pula hal yang menyebabkan banyaknya permunculan kasus misalnya saja korupsi di Indonesia. Contohnya yaitu solusinya yaitu mewajibkan sertifikat pelatihan anti korupsi untuk syarat mencari kerja, membiasakan hidup dan sederhana dan produktif, jangan menjadi boros dan serakah dalam hal konsumtif. Yang berikut, jadilah pemimpin yang suka memberi. Yang berikut, jangan ciptakan rasa malu pada mereka yang kehidupannya di bawah rata-rata, hargai materinya meskipun terlihat sederhana. Yang ketujuh, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi sumber masalahnya yaitu sengketa budaya dan Indonesia. Jadi wawasan Nusantara itu pada dasarnya berkaitan dengan cara pandang tentang hakikat sebuah negara yang memiliki kedaulatan atau atas wilayahnya. Fokus pembicaraan pada unsur kekuasaan dan kewilayahan tersebut. Geopolitik. Kasus sengketa budaya Indonesia Malaysia. Dalam lingkup wawasan Nusantara ada berbagai masalah yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah yang akan kita bahas dalam pengangkatan kasus saat ini, yaitu sengketa budaya Indonesia Malaysia. Mengapa kita mengangkat kasus ini? Karena kita pasti sudah tidak asing lagi dengan sengketa budaya yang berhubungan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Sengketa ini sudah berlangsung sejak lama, tahun 1960-an, dan masih berdebat sehingga sampai sekarang. Solusinya yaitu yang pertama, meningkatkan rasa toleransi, menerapkan dalam hati bahwa perbedaan itu bukanlah satu hal yang perlu dipermasalahkan, menghargai perbedaan budaya di Indonesia, contohnya tidak mengganggu teman yang sedang melakukan upacara adat. Yang berikut, ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan kekuatan nasional dalam mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar. Masalahnya yaitu pada awal November polisi melaporkan sebanyak 1.300-an warga disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di desa-desa sekitar Tembagapura, Papua, wilayah tambang emas dan tembaga yang termasuk terbesar di dunia milik Freeport MC Moran, perusahaan tambang asing serikat. Media kemudian memberikan TNI dan Polri membebaskan sekitar 300 warga non-Papua, namun Komite Nasional Papua Barat, sebuah kelompok politik lokal yang berkampanye untuk penentuan nasib sendiri referendum di Papua, mengatakan pemberitaan mengenai penyanderaan. Jadi untuk solusinya yaitu yang pertama, mengetahui akar konflik Papua. Yang berikut, jangan tergesa-gesa meluncurkan operasi militer.
Yang berikut pendekatan non-militer untuk keamanan Papua. Yang berikut dialog masih relevan dan mendesak. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.